Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu di Mata Dia dan Mereka. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya The Empress. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hero Pen. Oke, Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu di mata dia dan mereka. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, di sini menggambarkan sebuah sikap, ya, sebuah kebijaksanaan yang ada di dalam dirimu, yang selama ini terlihat jelas, yang selama ini kamu terapkan di dalam kehidupanmu, sehingga kamu benar-benar bisa menjadi sesosok pemimpin yang sangat baik di tengah-tengah keluargamu, di dalam hubungan asmaramu, ya, terhadap kamu membina, membawa hal-hal baik untuk sebuah hubungan antara kamu dan pasanganmu. Ada sikap yang bijak, ada pola pikir yang terbuka, yang positif, serta ada hati dan perasaan yang begitu tenang, yang begitu mampu memilah-milih, ya, selektif, ya, objektif di dalam menilai, melihat, memutuskan ataupun mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Sehingga, ya, banyak kemajuan yang terjadi akhir-akhir ini ataupun sebentar lagi di dalam kehidupanmu. Seperti meningkatnya kesejahteraan, mengalir derasnya penghasilan, kegiatan-kegiatanmu menjadi maju dan berkembang. Sehingga, ya, kebijaksanaanmu ini juga membawamu, ya, menjadi seorang yang memiliki tempat yang spesial di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah orang sekitar. Kenapa? Karena mungkin kamu mampu berbagi hal-hal baik, ya, menyampaikan pendapat, gagasan, ide demi kemajuan bersama, mampu menyelesaikan permasalahan, pekerjaan, tekanan-tekanan dari kegiatanmu dengan sangat cermat dan tepat. Sehingga banyak andil baik yang mampu kamu berikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu pada kegiatan-kegiatanmu. Nah, dari situlah kamu memiliki tempat yang spesial di mata mereka. Jadi, kebijaksanaan inilah yang mungkin, ya, membuat kamu dinilai dan dipandang oleh orang-orang sekitarmu, oleh dia, pasanganmu, oleh mereka,
ya, siapapun yang ada di sekitarmu sebagai sesosok pribadi yang memiliki aura positif, ya, yang baik begitu ya, yang bijaksana serta mampu membawa hal-hal positif, hal-hal baik, ya, bagi juga kehidupan mereka, bagi kegiatan-kegiatan yang kamu dan mereka lakukan secara bersama-sama. Nah, jadi memang mungkin kamu juga sempat mengalami yang namanya ya diacuhkan, ya diremehkan begitu ya, direndahkan beberapa waktu lalu, ya mungkin dikarenakan memang kamu juga menyadari bahwa memang pada saat itu belum banyak hal yang bisa kamu andalkan, belum banyak bukti ya yang bisa kamu perlihatkan atas karyamu, atas keberhasilanmu begitu. Makanya pada saat itu kamu mampu menerima sikap apapun dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, mereka menjauhimu, kamu terima. Mereka musuhi kamu, ya. Mereka merendahkan kamu, ya tentunya kamu ikhlaskan, kamu relakan. Nah, tetapi itu menjadi sebuah tamparan keras untuk kamu bisa kembali menata hidupmu menjadi lebih baik. Dan terbukti saat ini ya, dengan kebijaksanaanmu, dengan komitmen, dengan keyakinanmu, akhirnya kamu bisa mampu membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Ditambah kamu mampu membawa kedamaian, membawa ketenangan ya di dalam keluargamu, di dalam antara hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, sehingga itu berdampak sangat positif pada hari-harimu, pada kegiatan-kegiatanmu. Kamu menjadi semakin bersemangat, ya, semakin optimis, ya, untuk membawa hal-hal baik apapun itu ke dalam kehidupanmu. Nah, dari situlah kamu benar-benar bisa, ya, menempatkan dirimu, ya, pada sebuah level, pada sebuah derajat ya yang mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan terbukti ya memang saat ini kamu akan dipandang di mata mereka, di mata orang-orang sekitar, di mata lingkunganmu ya sebagai orang yang mungkin bisa mereka jadikan panutan, jadikan teman, jadikan guru, atau jadikan hal-hal yang baik yang kamu miliki untuk juga bisa membawa dampak baik bagi mereka. Oke ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah kebijaksanaan ya. Tadi seperti di bottom of the deck, ini adalah kedewasaan, kematangan, kamu penuh dengan tanggung jawab ya. Dan penuh dengan sikap yang hati-hati. Hati-hati di sini mungkin lebih kepada selektif, ya, ataupun objektif. Nah, jadi kamu benar-benar di saat bertemu dengan sebuah keadaan, di saat bertemu dengan sebuah permasalahan, tentunya kamu akan pelajari dulu dengan sangat baik, baru kamu ambil keputusan. Nah, jadi hati-hati di sini mungkin lebih kepada cermat ya, lebih cermat, lebih tepat ya begitu di dalam menilai, memandang, memutuskan hal-hal yang mungkin nanti akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin salah satu faktor ya kenapa akhir-akhir ini kamu di mata mereka, di mata orang-orang yang ada di sekitarmu sebagai sesosok pemimpin yang bisa dikatakan leadership kamu itu begitu kelihatan. Ya. Banyak hal baik yang bisa dicontoh, yang ditiru dari kamu. Nah, makanya kamu benar-benar ditempatkan di posisi yang lebih baik di mata orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, lebih baik dari kebanyakan orang lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini adalah ini mungkin watak ya, ataupun memang sikap begitu ya yang dianugerahkan dari semesta, dari Sang Pencipta kepada dirimu. Ini memang mungkin sudah menjadi kebiasaanmu dari dulu. Ada sebuah ketekunan ya. Ketekunan, kegigihan serta sikap pantang menyerah yang kamu miliki selama ini, yang kamu jalankan selama ini.
Nah, jadi benar-benar saat ini kamu benar-benar bisa menguasai bidang kegiatanmu. Ya, menjadi ahli, menjadi profesional di tempat-tempat di mana kamu bekerja. Karena apa? Karena kamu tekun dan gigih di dalam menjalani setiap harinya. Tentu dengan keyakinan, dengan kegigihan, kita akan setiap hari akan menjadi semakin menguasai bidang tersebut. Ya, seperti halnya kita belajar membaca, kita belajar menghafal sebuah kitab, begitu ya. Dengan kita lakukan setiap hari, maka kita akan mampu menguasai apa yang kita hafal tersebut. Nah, inilah sebuah ketekunan. Jadi ketekunan yang menjadi salah satu mengantarkan kamu kepada mampu berbuat banyak, mampu berbuat lebih baik ya pada kegiatan-kegiatanmu, dan pada akhirnya kamu akan memajukan, meningkatkan dan mengembangkan bidang-bidang kegiatanmu, dan inilah yang akhirnya mendatangkan peluang, mendatangkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk kamu bisa memajukan kesejahteraan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah kekalahan, kesedihan, ya, kekecewaan karena mungkin sempat diabaikan, diacuhkan, ditinggalkan, bahkan direndahkan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu di masa lalu. Nah, tetapi kamu berani memperbaiki diri. Berani memaafkan, berdamai dengan keadaan. Dan berani memaafkan siapapun yang mungkin dulunya pernah memperlakukanmu secara tidak adil. Sehingga harapan, kesempatan, peluang terwujud, terbuka untuk kehidupanmu saat ini. Karena kamu mau nih belajar, memperbaiki, menata apa yang mungkin dulunya kurang baik, sehingga banyak hal-hal baik yang saat ini terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh baik ya bagi orang-orang di sekitarmu. Nah, jadi mereka benar-benar, beberapa di antaranya sudah ada yang meniru, mengikuti, meneladani apa yang kamu lakukan. Jadi kamu di mata mereka sebagai mungkin ya bisa dikatakan mentor ya, bisa dikatakan contoh baik ataupun guru ya tanpa kamu sadari. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi situasi yang mungkin tidak baik-baik saja dulunya ya, situasi yang tidak nyaman, situasi yang sangat membuatmu lelah dan capek ya, akhirnya berganti dengan situasi yang lebih baik ya, dengan situasi yang lebih nyaman, dengan kebahagiaan serta dengan kemajuan dan peningkatan dalam setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan ini karena apa? Ini karena komitmen, keyakinan serta ketekunan ya yang kamu lakukan selama ini untuk bisa berubah menjadi lebih baik, untuk mampu merubah ya kehidupanmu ke arah yang lebih maju. Dan ditambah ya kebijaksanaanmu, sikap yang dewasa, cara berpikir yang matang ya, benar-benar bisa mengantarkan kamu pada terselesaikannya setiap permasalahan dengan baik ya. Terwujudnya ya strategi, langkah jitu yang kamu mungkin pikirkan sebelumnya dan bisa kamu eksekusi dengan sangat baik akhir-akhir ini. Nah, dari situlah ya keluargamu, pasanganmu, orang-orang yang kamu sayangi, teman, sahabat gitu ya, mereka merasa sangat bangga ya, sangat terharu melihat kemajuanmu, melihat apa yang kamu lakukan, sehingga mereka dengan bangga mengakui bahwa dia saudaraku, bahwa dia temanku, bahwa dia pasanganku. Nah, jadi kamu di mata orang-orang yang ada di sekitarmu, di mata orang-orang yang kamu sayangi, sebagai sesosok pribadi yang mungkin bisa diandalkan lah bagi mereka. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Impress. Nah, ini adalah sebuah kenyamanan yang mampu kamu berikan kepada siapapun di saat berdekatan, berkomunikasi, atau berada di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah lingkungan yang di situ ada kamu, begitu ya. Kenapa? Karena kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki, ya, untuk di-share, untuk dibagikan, untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Nah, jadi dengan begitu akan semakin banyak orang yang nyaman, orang yang senang, orang yang bangga serta saling menghargai, ya, antara kamu dan lingkungan manapun di tempat kamu berkegiatan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini adalah sebuah sikap defense, ya, sikap bertahan. Jadi kamu mampu bertahan dari setiap apapun keadaan, dari setiap apapun permasalahan, dan selain bertahan, kamu juga mampu kendalikan diri, kontrol emosi, kelola pemikiran dengan sangat baik, begitu ya, sehingga kamu benar-benar tidak mudah tersulut, ya, terbawa oleh suasana dan keadaan. Nah, jadi kamu benar-benar bisa menyusun strategi dengan baik, mengatur langkah dengan cermat, ya, menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap permasalahan, tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang menguntungkan untuk satu sama lainnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini akan benar-benar mampu membawa hal baik ke dalam kehidupanmu seperti kemajuan, kebahagiaan, dan juga kenyamanan. Dan dengan begitu, kamu akan bisa buktikan, ya, bahwa kamu adalah sesosok yang baik, yang bisa diandalkan, serta bisa membawa dampak baik bagi siapapun. Dan dengan begitu, kenyamanan dan kebahagiaan akan selalu hadir ke dalam kehidupanmu dan dimanapun kamu berada. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.